Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raldi Lamdafansyah dari kelas TI 4609 dengan NIM 12012233361. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangkuman kalkulus, yaitu tentang fungsi transenden. Lanjut saja ke bagian soalnya, penjelasannya. Oke, yang pertama itu di sini ada tentang fungsi inverse. Jadi itu fungsi inverse itu sebenarnya suatu fungsi f mengambil suatu nilai x itu tuh dari daerah asalnya d dan memadangkannya dengan nilai tunggal y dari daerah hasil r. Terus jika jika beruntung itu kita bisa membalikan fungsi f itu. Jadi suatu nilai y dalam r yang diberikan kita dapat secara pasti kembali dan mendapatkan nilai x di mana dia berasal. Fungsi baru ini yang mengambil y dan memadangkan dengan x dinyatakan oleh f min 1. Perhatikan bahwa daerah asal dari f-1 adalah R dan daerah hasilnya adalah D. Fungsi ini disebut fungsi inverse atau fungsi balikan. Ini perlu diingat ya, kalau lambang f-1 itu bukan berarti satu, satu per f ya. Terus kita harus mengetahui juga keberadaan fungsi inverse itu. Kadang kan bisa dibalik, kadang bisa enggak. Nah, kita menggunakan teorema A. Nih, jika f adalah sebuah fungsi monoton murni pada daerah asalnya, maka f memiliki inverse. Cara untuk menentukannya apakah fungsi f monoton murni adalah dengan memeriksa tanda dari f aksen. Ini contoh dari penyelesaian tentang fungsi inverse ya. Jadi misal ada soal fx sama dengan x pangkat 5 tambah 2x tambah 1. Nah, cara penyelesaiannya itu ya pertama tuh ya pasti yang sudah pasti itu diturunin dulu. Jadi f turunan x dari x5 tambah 2x tambah 1. Jadinya adalah 5x pangkat 4 tambah 2 lebih besar dari 0. Seperti yang kita lihat ya fungsinya. 5x pangkat 4 itu turunan dari pangkat 5. 2x ya jadi 2, x-nya dihilangin. Terus 1 ya jadi 0. Terus kita lihat fungsinya di sini. Ini berapa nilai x-nya itu ya otomatis itu lebih besar dari 0. Jadi yang dapat kita simpulkan dari fungsi ini yaitu eh, fungsi fungsi f itu tuh monoton naik pada seluruh garis real sehingga f memiliki inverse di sana. Oke ya, lanjut lanjut ke penjelasan berikutnya. Lanjut, jika jika fungsi f memiliki inverse f min 1, berarti maka f min 1 juga memiliki inverse. First
yaitu fungsi f. Jadi itu ya sebenarnya ini kebalikan aja. Jika fungsi f itu memiliki f itu memiliki inverse f min satu, berarti f itu sama dengan f min satu. Kebalikannya, jika f min satu, inverse-nya adalah f gitu. Contoh, contoh f min satu fx sama dengan x dan f min satu sama dengan y. Ya udah, berarti tuh ini contohnya f min satu sama dengan f, ini kebalikannya saja. Terus berarti fx ini sama dengan y. Jadi dimasukin jadinya f min satu y sama dengan x ini adalah y. Nah, jadi itu inverse-nya kebalikannya. Lanjut kita ke bagian turunan fungsi inverse. Eh, di sini kita menggunakan teorema B ya. Itu tuh misalkan F ya. F itu tuh terdefinisikan dan monoton murni pada interval. Jika F turunan F aksen X tidak sama dengan nol di suatu X tertentu dalam interval, maka F min sat F inverse dapat didiferensiakan di titik yang berpadan Y sama dengan F X dalam daerah hasil F. F inverse Y itu tuh sama dengan satu per F inverse sama dengan X. Oke. Jadi itu kesimpulan teorema B ini ya. Itu tuh sering dituliskan ini dx per dy. Kan biasa kalau misalkan kita cari turunan itu kan dy per dx. Nah, ini kebalikannya. Dx per dy sama dengan satu per dy per dx. Oke, itu menggunakan teorema B. Teorema B. Kita lanjut ke bagian fungsi logaritma umum. Em, contoh nih, A log B dengan A B, B besar dari nol. Kita lanjut di bagian fungsi logaritma umum. Itu tuh jelasannya, karena fungsi eksponen monoton murni, maka ada inverse-nya. Inverse dari fungsi eksponen umum disebut fungsi. Terus eh, logaritma umum itu bilangannya pokok A, notasi A log X, terus sehingga berlaku Y sama dengan A log X, X sama dengan A pangkat Y. Terus dari hubungan ini kita dapatkan eh, in lan, maaf, maaf, maaf.
sama dengan lan A, Y sama dengan Y lan A. Itu Y sama dengan lan X per lan A. Jadi jadinya A log X sama dengan lan X lan per lan A. Tunggu jadinya sehingga kita dapatkan D X sama dengan A log X dikurungkan ln X per ln A sama dengan 1 per X ln A. Jika U-nya X, maka rumusnya dx A log U sama dengan dx ln U per ln A, yang kita dapat hasilnya ya udah U aksen sama dengan U ln A. Oke, kita langsung ke bagian ini ya. Contoh soalnya, misal fx sama dengan 3 log X pangkat 2 tambah 1. Ya udah, yang pertama tuh ya kita cari turunannya dulu. Fx sama dengan berarti 2x turunannya dari 3 log 2x X pangkat 2 tambah 1 ln 3. Oke. Jadi untuk grafik fungsi logaritmamu itu eh, diperoleh dengan mencerminkan grafik fungsi eksponen umum terhadap garis Y sama dengan X. Berarti gini, kalau untuk A lebih besar dari 1, gini grafiknya. Berarti di sini apa? Fx sama dengan A kat X. Di sini tuh berarti Fx sama dengan A log X. Nah, jadi garis yang berhimpitan ini set, 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 itu merupakan Y sama dengan X. Oke, kita lanjut aja ya, masuk ke fungsi logaritma natural. Jadi ini misalnya permisalan F sama dengan I. Begini, ini merupakan grafiknya. Set, set, sama dengan I per T. Ini merupakan, ini bagian X-nya, ini T-nya, ini I-nya, ini Y-nya. Jadi gini, ln X sama dengan integral X per I per T dibuat gini.
I per X sama dengan ln X tambah C. Definisi yang kedua itu jika I per U DU sama dengan ln tambah C, dx T sama dengan Y ln U per X. Jadi ya udah, misalkan kita udah tahu soalnya ya fungsinya, ngatur ini saja. Jadi turunannya itu dengan rumus I per X sama dengan turunan U per X. Contoh soalnya ya, misalkan Y sama dengan ln 2X tambah 3 tambah 5. Udah tinggal turunin aja, masukin rumus yang tadi. Jadi ya 1 per 2X pangkat 3 tambah 5 kali 6X pangkat 2. Terus contoh yang kedua ya. Dari yang contoh soal pertama itu kita integralin. Jadi itu integralnya integral 6X pangkat 2 per yang tadi 2X pangkat 5 tambah 5 dx sama dengan, nih kita misalnya dulu, misal U sama dengan 2X pangkat 3 tambah 5 dan DU 6X pangkat 2 dx, maka jadi hasilnya itu integral, maaf, integral. Jadi kita masukkan rumus yang tadi. Jadi ln U tambah C. Kita tinggal masukin saja. Ln 2X pangkat 3 tambah 5 tambah C. Oke. Eh, contoh yang kedua gitu ya. Misalnya yang logaritma itu Y log X sama dengan E log per log A sama dengan ln X per ln A. Misal hmm, Y sama dengan 3 log 3X pangkat 2 tambah 5. Y sama dengan, berarti ln 3X pangkat 2 tambah 5 per ln 3. Oke, itu ya. Kita langsung turunin aja, berarti ln 3 1 per, ini 1 ya, maaf, 3X tambah 5 kali 6. Oke, saja yang bisa saya sampaikan.
Mungkin banyak kurangnya dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.